Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih banyak Bapa. Bapa berfirmanlah pada pagi hari ini. Jemaat perlu firman-Mu. Anak-anak-Mu ini perlu firman-Mu Tuhan. Berbicara secara khusus supaya firman ini boleh menjadi rema bagi kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman ini dengan sederhana. Sehingga siapapun juga kami yang hadir boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Supaya iman kami semakin bertumbuh kuat. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan segala doa kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sidang jemaat terkasih. Selamat pagi, shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah setia beribadah walaupun cuaca agak tidak mendukung ya. Tadi saya turun sebentar, saya melihat hujan, mendung ya, tapi saudara setia. Saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Amin. Iya, Tuhan pasti memberkati setiap orang yang setia beribadah kepada Tuhan ya. Ada berkat khusus yang saudara terima pada waktu saudara bersama-sama beribadah seperti pada pagi hari ini ya. Berkat korporat dari Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Berkat yang mungkin tidak pernah kita duga. Kita hadir di gereja ya, ini hari Minggu aku harus ke gereja, aku harus beribadah. Saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi, tapi sementara saudara duduk, Tuhan menyediakan berkat bagi saudara. Itu berkat korporat, berkat karena saudara beribadat bersama-sama dengan jemaat yang lain. Dan berkat itu tidak akan pernah saudara terima kalau saudara beribadat sendiri di rumah. Beribadat online di rumah. Ya, berkat korporat hanya diterima pada waktu saudara beribadah di bait Allah bersama-sama dengan yang lain. Ya, karena itu jangan tinggalkan kebaktian. Jangan tinggalkan ibadah. Karena di dalamnya ada berkat besar bagi saudara. Amin. Saudara mau setia? Iya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu tema yang ingin saya bawakan kepada saudara. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah pada waktu Tuhan. Saudara terkasih, mungkin saat ini saudara hadir di gereja ini. Saudara mungkin termasuk orang-orang yang merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Bisa terjadi, ya. Saudara merasa aku nggak dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan tidak tolong aku. Pada saat ada persoalan dalam hidupku, Tuhan terlambat menolong aku. Tuhan berjanji mengasihi aku, tapi mana? Tuhan tidak jawab aku. Mungkin saudara merasa demikian, ya. Bagi saudara yang doanya belum dijawab, ingat, indah pada waktunya. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saudara. Ya, ada pujian lama, kata-katanya, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara yang sudah lama ikut Tuhan, ya, tahun 80-an, tahun 70-an dulu, pasti kenal pujian ini. I know the Lord will make a way for me. Tuhan pasti buka jalan untuk aku. Tuhan pasti buka jalan. Saudara saat ini merasa doaku belum dijawab. Belum waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terindah. Masalah kita belum selesai saat ini. Tuhan pasti buka jalan. Asal aku hidup suci, tidak turun dunia. Ya? If I look to him and pray. Jadi bahasa aslinya, if I look to him and pray. Bila aku cari Tuhan
Aku dekat dengan Tuhan. Aku peluk Tuhan. And pray, dan doa. Doa tidak pernah putus. Maka darkness night will turn to day. Kegelapan malam akan Tuhan ubah menjadi siang yang terang benderang. Itu kata pujian itu. Karena Tuhan pasti buka jalan. Ya, jangan berhenti berdoa. Sidang jemaat terkasih, jangan berhenti berdoa. Karena waktu Tuhan belum tiba. Kalau waktu Tuhan tiba itu luar biasa. Ya, saya bacakan kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11a. Ini ayat emas kita hari ini. Hafalkan ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah membuat segala sesuatu dalam hidup saudara. Dari sejak awal penciptaan sampai kepada karya Allah yang lain, penebusan dan pemeliharaan atas hidup saudara, Dia membuat semuanya itu indah untuk saudara. Jadi kalau saat ini saudara merasa, aku kok tidak dijawab oleh Tuhan, tunggu. Wait and see, tunggu dan lihat. Kalau waktu Tuhan itu tiba, semuanya indah bagi saudara. Karena Dia pasti buka jalan. Amin. Jangan kecewa. Jangan merasa kenapa aku dibedakan dengan yang lain. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan pasti tolong saudara. Tapi waktunya belum tiba. Waktunya yang belum tiba. Ya, tunggu waktu Tuhan. Luar biasa pasti. Ya. Saya ingin menunjukkan satu kalimat bagus untuk saudara. Next. Saudara baca itu, luar biasa. Biar ini menjadi pengingat bagi kita. Supaya kita tidak berhenti berdoa. If I look to Him and pray. Bila aku cari Tuhan, peluk Tuhan, dekat sama Tuhan, dan berdoa. Tidak putus doa. Tuhan akan jawab saudara. Ya, coba lihat kalimat itu bagian atas. Dikatakan apa? Doa itu tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Kalau saudara pergi ke supermarket, saudara beli barang, beli makanan khususnya, saudara pasti setelah memilih makanan, saudara lihat apa? Expired date-nya toh. Kenapa? Sebab makanan yang saudara beli, barang yang saudara beli, itu ada tanggal kadaluarsanya. Kalau sudah sampai tanggal kadaluarsanya, maka barang itu nggak boleh saudara konsumsi. Nggak boleh saudara makan, nggak boleh saudara minum. Jadi barang yang saudara beli, itu ada batas waktunya. Tetapi doa, itu nggak pernah kadaluarsa. Kapanpun saudara berdoa, itu tidak akan pernah sia-sia. Nggak ada tanggal kadaluarsanya. Sampai kapanpun doa saudara itu tetap diingat oleh Tuhan. Iya, yang Tuhan lupakan itu hanya satu. Apa? Kesalahan saudara. Dosa saudara, Tuhan lupakan. Ada pujian lama yang mengatakan Tuhan selalu ampuni. Dan lupakan yang sudah. Sudah kenal lagu itu? Tuhan lupakan semua dosa saudara. Pada saat saudara datang kepada Dia, mengaku dosa saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia akan cuci saudara bersih. Kegelapan, kemerahan saudara putih seperti bulu domba. Hanya itu yang Tuhan lupakan dalam hidup saudara.
Tapi doa saudara, kapanpun saudara berdoa, Tuhan pasti ingat. Tapi Tuhan tunggu waktu untuk menjawab doa saudara. Ingat, doa itu tidak pernah punya tanggal kadaluarsa. Berdoa terus. Jangan berhenti berdoa. Karena doa saudara itu tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu ingat. Di bawahnya? Nah ini dia. Apa? Di bawahnya dikatakan apa? Tetapi kita itu tidak pernah tahu kapan Tuhan menjawab doa kita. Kapan? Kapan Tuhan jawab doa kita? Kita nggak pernah tahu. Yang tahu Tuhan. Karena itu kita akan belajar ayat emas tadi. Ada 3 kebenaran yang nanti akan saya sampaikan untuk saudara. Bagus. Saya sangat diberkati oleh hal ini. Oleh ayat ini. Ya. Jadi kita nggak tahu kapan Tuhan jawab. Karena Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk menjawab saudara. Seringkali kita merasa kenapa Tuhan tidak jawab aku. Karena saudara mengukur Tuhan dengan waktu saudara. Dengan kapannya saudara. Tuhan punya waktu. Dan waktu Tuhan itulah yang paling indah. Yang kedua apa? Kita tidak pernah tahu di mana kita dijawab. Mungkin sementara saudara duduk di gereja, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan siapkan jawaban untuk saudara. Amin. Tapi bisa jadi pada waktu sudah bergumul sendirian di rumah, berdoa, tengah malam saudara bangun, berdoa. Karena saudara mungkin punya kebutuhan khusus. Saudara cari Tuhan, tengah malam cari Tuhan, kapanpun cari Tuhan. Tuhan sediakan jawaban untuk saudara. Tapi mungkin saudara sedang naik mobil, naik sepeda motor, sedang bekerja di kantor. Tuhan jawab saudara. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dia transenden. Dia omnipoten. Omnipoten itu dia Maha Kuasa. Maha Kuasa. Dia bisa jawab saudara di mana saja. Dan kita nggak pernah tahu kapan itu. Yang ketiga, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan menjawab kita. Ya, seringkali kita merasa Tuhan tidak jawab karena kita merancang jawaban. Doa kita itu sudah dirancang. Bahkan kadang-kadang kita tunjuk, Tuhan tolong supaya Pak Budi itu bisa nolong aku. Lah, kita itu merancang jawaban dari Tuhan supaya Pak Budi yang nolong kita. Tuhan punya cara yang luar biasa. Kadang yang tidak pernah kita pikir, gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, dan gak pernah ada di hati kita. Tuhan kasih untuk kita. Iya, karena Tuhan Maha Kuasa. Dia punya 1001 macam cara untuk menjawab saudara. Gak perlu dipertanyakan bagaimana Tuhan menjawab saudara. Serahkan aja kepada dia. Dia omnipoten. Dia Maha Kuasa untuk tolong saudara. Karena itu hari ini apapun juga kebutuhan saudara. Apapun keperluan saudara. Apapun pergumulan saudara. Apapun masalah saudara. Jangan khawatir. Tuhan tahu. Dan Tuhan pasti tolong saudara. Karena dia omnipoten. Amin. Iya. Tapi kalau saat ini kita belum dijawab. Tunggu. Karena waktunya belum tiba. Ya. Karena itu tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena saya pesan untuk saudara. Tuhan tidak pernah salah waktu. Amin. Tuhan tidak pernah salah waktu. Oke. Kita akan melihat ayat emas tadi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya sampaikan 3 kebenaran dari ayat emas ini. Ya, 3 kebenaran yang mungkin membuka kita supaya kita tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menolong kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan itu maha baik, dia sayang saudara. Tapi seringkali kita tidak mengerti cara Tuhan. Ya, dari ayat emas ini yang pertama ingin saya sampaikan untuk saudara. Next.
Bisa baca saudara? Waktu Tuhan bukan waktu kita, itu persoalannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita punya prinsip ingin cepat. Tapi Tuhan punya prinsip ingin tepat. Beda. Tuhan cepat tolong aku. Hari ini kalau bisa Tuhan, itu kan maunya kita. Tapi Tuhan tahu, kalau hari ini Tuhan tolong saudara, itu bukan waktu yang paling tepat. Tuhan ingin yang paling tepat untuk saudara. Itu cara Tuhan. Kita ingin cepat, tapi Tuhan ingin tepat. Karena itu, sidang jemaat terkasih, saudara yang saya kasihi, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tapi Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Karena apa? Karena dia punya waktu yang paling tepat. Dan kalau waktu Tuhan itu hadir, semuanya akan indah bagi saudara. Ya? Dan seringkali, sidang jemaat terkasih, seringkali kita nggak bisa memahami cara kerja Tuhan. Karena kita nggak paham, seringkali kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Mari kita lihat ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 itu secara keseluruhan. Next, itu. Tadi kan ayat mas kita bagian yang A saja toh. Coba kita bagian keseluruhannya. Kita lihat di bagian bawah itu ada kalimat penting dari ayat itu. Ya, saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hati manusia. Tetapi, lihat, kita manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah, kita tuh nggak paham cara Tuhan. Karena kita nggak paham cara Tuhan, makanya kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Jadi bagian pertama, ingat saudara ya, bagian pertama, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan paksakan waktu kita cocok dengan waktu Tuhan. Tapi biarkan waktu Tuhan tuh cocok dengan waktu kita gitu. Kita yang mencocokkan dengan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu pasti indah bagi kita. Amin. Yang kedua, dari ayat mas tadi. Yang kedua, next. Sudah bisa baca? Kalau saat ini saudara ditunda oleh Tuhan. Doa saudara belum dijawab, berarti ditunda oleh Tuhan toh? Itu bukan berarti ditolak. Tuhan mengatakan belum anakku. Tapi Tuhan tidak mengatakan tidak. Belum dengan tidak itu beda. Belum, tunggu. Kalau tidak, no. Ya, jadi yang kedua, ditunda oleh Tuhan itu bukan berarti ditolak. Ditunda bukan berarti ditolak. Ya, kenapa Tuhan menunda? Kenapa Tuhan tidak menjawab saudara hari ini? Dengar, sidang jemaat terkasih. Tuhan menunda doa kita untuk dijawab hari ini. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang paling baik untuk saudara. Itu sebabnya. Saudara minta kepada Tuhan 1. Tapi Tuhan sedang siapkan 10 untuk saudara. Amin. Iya, Tuhan berikan yang terbaik untuk saudara. Dan Tuhan tunggu waktu yang terbaik. Jadi ditunda oleh Tuhan itu bukan berarti ditolak. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk saudara dalam waktu yang paling tepat. Maka semuanya akan indah. Amin ya. Mari sidang jemaat, saya ingatkan saudara akan kisah tentang perjamuan di Kana. Mudah-mudahan kisah ini mengingatkan kita. Ya, Yohanes menulis bahwa kisah ini adalah
mujizat pertama yang dilakukan Yesus pada waktu perjamuan kawin di Kana. Yohanes pasal yang kedua. Ya, saudara sudah tahu pasti kisahnya ya. Saya nggak bacakan semuanya. Jadi suatu hari Yesus dan ibunya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, handai tolannya diundang dalam suatu pesta kawin. Jadi pesta kawin ini dilakukan oleh kerabatnya Yesus pasti. Karena itu Yesus, ibunya, dan murid-muridnya semua diundang. Hadir Yesus di situ. Pada suatu hari hadir Yesus di situ. Ya, ada tafsiran yang mengatakan Yesus hadir di hari ketiga. Jadi pesta kawin zaman di Timur Tengah itu tidak dilangsungkan satu hari. Gak seperti kita di sini. Kita di sini bukan satu hari. Malah cuma beberapa jam saja. Persiapannya mungkin dari pagi sampai malam. Tapi pestanya mungkin cuma 2-3 jam saja. Tapi di sana 7 hari. Pesta itu 7 hari. Dan dipersiapkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan ada yang dipersiapkan puluhan tahun sebelumnya. Sebab perkawinan itu sudah ditetapkan. Jadi zaman dulu perkawinan sudah ditetapkan. Siapa istrinya, siapa suaminya itu sudah tahu. Dari sejak kecil sudah tahu. Sudah dipersiapkan. Jadi keluarga itu sudah janjian kapan mereka akan mengadakan pesta. Jadi anggur, konsumsi, semua itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Supaya tidak ada aib, tidak ada cacat, tidak ada kejadian yang memalukan. Nah, berlangsunglah pesta itu. Yesus hadir pada suatu hari di pesta itu. Ternyata apa yang terjadi? Pesta yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, ternyata juga ada cacatnya. Coba Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan apa? Ternyata mereka kekurangan anggur. Kekurangan anggur artinya persiapan anggur yang mereka sudah siapkan jauh-jauh hari menipis. Dan kalau tafsiran itu benar, itu di hari ketiga. Yesus hadirkan di hari ketiga. Hari ketiga menipis. Padahal ada 4 hari lagi toh. Habis pasti. Habis. Dan itu adalah aib yang luar biasa bagi tuan rumah yang mengadakan pesta. Nah, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus. Coba, Yesus mengatakan, Ibu Maria mengatakan apa kepada Yesus? Mereka kehabisan anggur. Yesus, mereka kehabisan anggur. Jawab Yesus apa? Ayat 4. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Ini sama dengan kita berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak tolong. Mau apakah Ibu? Mau apa engkau daripada aku? Saatku belum tiba. Waktuku belum tiba. Dengan kata lain, aku gak bisa tolong sekarang. Apakah benar Yesus tidak tolong? Apakah benar? Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Setelah berlangsung beberapa saat, ternyata di hari itu juga toh. Di hari itu juga. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan pelayan-pelayan itu pun mengisinya sampai penuh. Jadi ada tempayan besar-besar, isilah tempayan itu dengan air, diisi dengan air. Lalu kata Yesus kepada pelayan-pelayan tadi, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Kalau sekarang bawalah kepada kepala IO-nya. Kalau dulu bawalah kepada tuan rumah yang menyelenggarakan pesta. Suruh dia nyicipi anggur ini. Lalu mereka pun membawanya. Pelayan ini bawa. Apa yang dibawa? Air toh. Air yang di dalam tempayan. Tapi air itu sudah berubah menjadi anggur. Nah, Alkitab menulis bahwa anggur yang diciptakan lewat mujizat pertama oleh Yesus itu
Itu anggur yang luar biasa enaknya. Sampai pemimpin pesta itu heran. Kok ada anggur baik diberikan sekarang? Sebab biasanya mereka memberikan anggur yang baik itu di awal. Berikutnya yang tidak baik. Dan hari terakhir yang paling tidak baik. Tapi justru anggur yang diberikan kemudian. Ini anggur dari Yesus. Itu yang terbaik. Lebih enak dari sebelumnya. Karena itu sidang jemaat terkasih. Anggur yang dari Allah. Itu kemudian lebih enak daripada sebelumnya. Sama dengan rumah tangga saudara. Kalau saudara jaga rumah tangga di dalam Kristus. Semakin hari semakin indah. Semakin hari semakin bahagia. Lebih daripada sebelumnya. Bukan kebalik. Kalau dunia, pernikahan dunia. Itu kemudian, itu pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Pertama pacaran, luar biasa. Menikah, awal-awal menikah, luar biasa. Tapi ada waktunya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya, hilang kasihnya. Hilang kasihnya. Tapi ingat, anggur sukacita dalam rumah tangga, yang disediakan oleh Yesus. Itu jauh lebih enak. Jauh lebih bahagia. Jauh lebih nikmat daripada sebelumnya. Karena itu Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur ini ditulis oleh Salomo. Salomo menuliskan apa? Ya, sia-sialah usaha orang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Amin. Saudara mempertahankan rumah tangga saudara akan sia-sia kalau dengan usaha saudara. Tapi kalau saudara libatkan Tuhan di dalamnya, semuanya akan luar biasa. Amin. Amin. Jadi dari kisah tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengatakan, mau apa ibu dari aku? Tuhan gak tolong saat itu tuh. Tapi ternyata itu cuma ditunda. Akhirnya Yesus menolong. Jadi kalau Tuhan mengatakan belum, itu bukan berarti tidak. Jadi jangan kecil hati. Jangan pesimis. Doa sudah belum dijawab saat ini. Besok sudah dijawab oleh Tuhan. Lusa sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan tunggu waktu yang paling tepat. Dan Tuhan mempersiapkan yang paling baik untuk saudara. Ini yang kedua. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi kalau saat ini kita harus menunggu. Karena kita belum dijawab oleh Tuhan toh. Kita tunggu jawaban Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Karena pada saat kita menunggu. Waktu kita itu tidak terbuang percuma. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Jadi Tuhan itu kadang-kadang menunda jawaban doa kita. Karena Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membentuk kita, membentuk karakter kita untuk lebih sabar. Sebelumnya kita nggak sabaran. Ya, ada anak yang nggak sabaran, minta ke orang tua nggak ngabulkan, langsung marah sama orang tuanya, nggak sabaran. Tuhan proses dia lebih sabar. Caranya Tuhan apa? Jawaban doanya ditunda. Supaya anak ini proses lebih sabar. Itu pembentukan karakter. Dan yang kedua, supaya iman kita itu lebih kuat. Tuhan ingin supaya iman kita lebih kuat. Dan kalau iman kita semakin kuat. Waktu Tuhan tiba, Tuhan jawab, maka kita akan merasa begitu indahnya jawaban Tuhan. Karena iman kita sudah kuat. Jadi kalau saat ini kita ditunda oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan, itu karena Tuhan sedang memproses kita. Ya, sidang jemaat terkasih, pada saat kita berdoa, ya, kita berharap situasi kondisi berubah. Tuhan jawab kita. Ya. Tapi kadang-kadang setelah amin, kita berdoa amin, selesai. Mungkin pada waktu doa kita dijamah oleh Tuhan. Kita luar biasa dekat sama Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu dekat. Kita merasa Tuhan dekat, luar biasa. Amin.
Kita menghadapi situasi dan kondisi yang masih tetap sama. Persoalan kita tetap ada. Masalah kita tetap ada. Di depan kita nggak ada perubahan apa-apa. Mungkin itu tetap terjadi. Tapi saudara jangan berpikir bahwa doa saudara sia-sia. Karena doa itu memang tidak mengubah situasi kondisi saudara. Tapi doa itu mengubah diri kita. Hidup kita berubah. Pada saat kita berdoa, kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita semakin kuat. Kita semakin kuat. Ya, saya tutup dengan satu ayat. Ayat ini luar biasa. Saudara pasti kenal ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Ini ayat luar biasa Bapak Ibu. Tapi mari kita simak sedikit ya, sebentar. Kita simak sebentar. Ya, Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan demikian. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini bicara tentang orang yang menunggu jawaban Tuhan. Terus berdoa. Tunggu jawaban Tuhan. Taruh harapan kepada Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu pertolonganku hanya dari pencipta langit dan bumi. Dan segala isinya. Sebab Allah yang aku sembah itu tidak pernah tertidur. Jadi kita taruh harapan kepada Allah. Kita tunggu waktu Tuhan. Kita tunggu jawaban Tuhan. Dikatakan apa oleh Yesaya? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Imannya akan semakin kuat. Dia akan semakin kuat. Berdoa terus. Taruh harapan kepada Tuhan. Semakin kuat. Dan dikatakan apa? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Sekali lagi saya katakan, firman Allah itu tidak pernah salah. Yesus mengambil perumpamaan, tidak pernah salah. Setiap ayat yang terdapat di dalam firman Allah, dalam Alkitab saudara, itu tidak pernah salah. Ayat ini menggambarkan orang yang berharap kepada Allah. Orang yang menanti-nantikan Allah. Yang menaruh harapannya 100% kepada Allah. Terus berdoa. Itu seperti Raja Wali. Kenapa? Kenapa Alkitab tulis seperti Raja Wali? Bukan burung yang lain. Sebab Raja Wali itu punya banyak spesial. Banyak hal yang luar biasa. Kalau burung lain, saudara terkasih, kalau burung lain terbang, bagaimana caranya? Dia kepakkan sayapnya. Dia gerakkan sayapnya. Sebab kalau dia tidak gerakkan sayapnya, dia akan jatuh. Itu cara burung yang lain itu terbang. Dia kepakkan sayapnya. Sampai beberapa waktu kemudian capeklah dia. Berhenti sejenak. Bertengger di pohon. Setelah kuat kembali terbang lagi. Itu caranya burung terbang. Ya gunakan sayapnya. Tapi dia gunakan sayapnya ini kan ada batas waktunya. Akhirnya dia akan capek, dia lelah, dia lesu, berhenti. Tapi saudara terkasih, Raja Wali itu terbang tidak akan menjadi lelah. Terbang tidak akan menjadi lesu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak akan pernah lelah, tidak pernah lesu. Kenapa? Mengapa? Sebab Raja Wali itu kalau terbang tidak mengepakkan sayapnya, tapi membentangkan sayapnya. Jadi Raja Wali itu beda. Dia naik semakin tinggi, bentangkan sayap. Cuma dengan kekuatan sayapnya, tapi dia tidak kepakkan. Duh, kok bisa naik tinggi? Dia gunakan angin untuk naik lebih tinggi. Sama seperti perahu layar. Perahu layar itu nggak pakai mesin. Ya betul ya, nggak pakai mesin. Tapi kenapa bisa berjalan? Gunakan angin. Dia cuma mengarahkan layarnya aja. Gunakan tenaga angin. Dia bisa sampai ke tempat tujuan.
Raja Wali itu bentangkan sayapnya. Dan angin yang menghembus dari depan, dia pakai untuk naik lebih tinggi. Kalau orang fisika mengatakan itu hukum Bernoulli. Jadi saya mengajar murid saya itu hukum Bernoulli. Sekarang dalam ilmu pesawat disebut aerodinamika. Naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Dia gunakan angin yang dari depan. Naik lebih tinggi. Sama pesawat juga begitu. Ya, kalau saudara kebetulan naik pesawat, Boeing ya, Boeing. Kan seatnya nomor 1 sampai nomor 6 aja. 1 sampai 3, 4 sampai 6 toh. Kalau saudara ada di nomor 1 atau nomor 6, dan saudara ada di tengah-tengah, kurang lebih ya, kalau di tengah-tengah itu nomor 17. Saudara, seatnya 17A atau 17E. A, B, C, D, E, F. Itu saudara bisa lihat jendela. Dari jendela itu sudah bisa lihat sayap. Itu sayapnya pesawat. Pada waktu pesawat itu mau naik dan pesawat mau turun, dia cuma gerakan sayap gini aja. Memang ada pendorong. Ada mesin untuk mendorong. Tapi pesawat tuh kalau sudah ada di atas, dia gunakan sayap ini untuk terbang. Dan sudah tahu, yang menemukan putaran sayap ini kita sudah harus bangga. Ini orang Indonesia loh Bapak Ibu. Yang menemukan ini, muter-muter ini. Orang Indonesia. Hebat loh. Saudara seringkali menjelekkan Indonesia. Orang Indonesia pinter. Siapa yang menemukan? Profesor Habibie. Makanya satuannya HAB. HAB itu singkatan Habibie. Saya ngajarkan kepada murid saya. Sama Raja Wali begitu. Ada badai dari depan. Raja Wali pantang menyerah. Dia gunakan badai itu untuk naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak akan pernah lelah. Amin. Tidak akan pernah lesu. Dia akan naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Karena bukan dengan tenaganya. Kalau saudara menghadapi masalah dengan tenaga saudara, sudah capek, sudah lelah, sudah lesu. Tapi kalau saudara menggunakan angin, angin itu adalah kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Allah yang ada di dalam kehidupan saudara. Saudara akan naik lebih tinggi. Tidak lelah, tidak lesu. Itu Raja Wali. Karena itu nantikan Tuhan. Amin. Iya, kalau waktu itu sudah tiba, semuanya akan indah untuk saudara. Amin. Jadi jangan kecewa kalau saat ini saudara belum dijawab. Allah sedang mempersiapkan yang paling baik untuk saudara. Dalam waktu yang paling tepat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Happy Sunday, God bless you.